Kami tak mampu tanpamu, Tuhan. Engkau yang mengenal seluruh isi hatiku. Tiada yang sepertimu. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya
Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali di dalam Rise Up. Pagi ini kita akan membahas dari 1 Tawarikh 8 dengan tema tidak memandang muka. Kita ambil dari ayat yang ke-40. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah, anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Nah, latar belakang dari 1 Tawarikh 8 ayat 40 ini adalah bagian dari silsilah suku Benyamin yang menyoroti keturunan Ulam, cucu dari Elpaal. Meskipun kaum ini berasal dari suku terkecil dan mengalami masa-masa sulit pasca pembuangan mereka, Tuhan mencatat mereka sebagai pahlawan pemberani, ahli memanah dan memiliki keturunan yang besar. Ayat ini menegaskan kedaulatan Tuhan yang memakai permulaan kecil untuk rencana-rencana besar yang Tuhan akan nyatakan. Keturunan Ulam dicatat bukan sebagai penguasa kerajaan yang besar, melainkan sebagai pahlawan gagah perkasa dan ahli memanah. Mungkin keahlian memanah tampak spesifik dan terbatas pada masa itu. Namun Tuhan menghargai dan memakai keahlian tersebut untuk menjaga keamanan serta melindungi sesama atau melindungi kaum mereka pada saat itu. Mereka adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah memandang remeh atau rendah apa yang ada di tangan kita atau pada diri kita sendiri. Nah, di sini mungkin sebagian kita dalam mencari pertemanan atau dalam membantu siapapun, kita seringkali memandang rupa, kepandaian, atau status sosial mereka. Begitu juga dengan sebaliknya. Hal tersebut juga berlaku ketika kita sedang menilai seseorang. Namun seringkali kita salah dalam hal ini. Kita sebagai manusia patutnya mengucap syukur karena ketika Allah memilih kita, Tuhan bukanlah Allah yang memandang muka kita. Bagi Dia, siapa saja layak untuk menjadi umatnya dan melayani Dia. Saat kita membaca firman Tuhan pagi ini, semuanya menunjukkan pada keturunan Bani Benyamin. Benyamin adalah anak bungsu dari Yakub atau yang disebut dengan Israel. Namun demikian, melalui pembacaan firman hari ini kita tahu bahwa walaupun Bani Benyamin merupakan bani yang paling muda, tetapi Allah memakai mereka dengan luar biasa. Seperti halnya Raja Saul yang merupakan raja pertama dari bangsa Israel, adalah keturunan dari Bani Benyamin. Walaupun pada akhirnya ia ditolak oleh Allah karena tidak taat dan tidak setia dalam menjalankan perintah Tuhan melalui hambanya Samuel. Dari daftar keturunan Bani Benyamin yang kita baca pagi ini, dapatlah kita ketahui bahwa sebagian besar dari nama-nama tersebut adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa yang menyertai baik Raja Saul maupun Raja Daud. Pesan Tuhan hari ini, jika Tuhan sendiri tidak memandang muka saat Ia menyelamatkan kita, maka sudah selayaknya kita sebagai umatnya juga tidak memandang muka terhadap orang lain lebih rendah. Ingat firman Tuhan pada 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan juga pada Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Hari ini mari jadikan kisah Bani Benyamin menjadi pendorong semangat dalam kehidupan rohani kita. Jangan lagi menganggap diri kita lemah. Percaya Tuhan ada di pihak kita, sebab Tuhan beserta dengan kita. Tetaplah teguh dan jadilah kuat. Dengan Dia, kita semua dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan, kita yang lemah menjadi kuat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang tidak memandang rendah siapapun. Dan ketika kami dipandang rendah oleh orang lain, biarlah kami hanya bersyukur dan kami terus memuji nama-Mu Tuhan. Karena kami ya Bapa adalah anak-anak Tuhan yang sudah ada di dalam rencana dan rancangan-rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa.
untuk kebaikan-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 1 Tawarikh 8. Daftar keturunan Benyamin. Benyamin memperanakan Bela, anak sulungnya, Ashbel, anak yang kedua, Ahrah, anak yang ketiga, Noha, anak yang keempat dan Rafa, anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoah, Gera, Sefufan dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Uza dan Ahihud. Saharai mendapat anak di daerah Moab, sesudah diusirnya Husim dan Baara, istri-istrinya. Ia mendapat anak dari Hodes, istrinya, yakni Obab, Zibia, Mesa, Malkam, Yeus, Sohya dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Bria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad. Ahio, Sasak, Yeremot, Zebaja, Arad, Eder, Mihael, Yispa dan Yoha ialah anak-anak Bria. Zebaja, Mesulam, Hiski, Heber, Yismerai, Yizlia dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. Yakim, Zihri, Zabdi, Elio, Enai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya dan Simrat ialah anak-anak Simei. Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Zihri, Hanan, Hananya, Elam, Antotia, Yifdia dan Pnuel ialah anak-anak Sasak. Samserai, Seharia, Atalia, Yaaresya, Elia dan Zihri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Keturunan Saul. Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Ma'aha. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Zeher dan Miklot yang memperanakan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab dan Eshbaal. Anak Yonatan ialah Meribaal dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melef, Tarea dan Ahas. Ahas memperanakan Yoada. Yoada memperanakan Alemet, Azmawet dan Zimri. Zimri memperanakan Moza. Moza memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Helasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bohru, Ismael, Searia, Obaja dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. Anak-anak Esek, saudaranya, ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeus, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah, anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin.